Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi yaitu tentang materi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan. Yang pertama ada saya sendiri dengan NPM 006 Amos Noperman. Lalu kedua ada Faris Farhan dengan NPM 017. Lalu yang ketiga ada Anida Hanifatusada dengan NPM 022. Lalu yang keempat ada Riko Rahman dengan NPM 027. Yang kelima ada Dinda Retnosari dengan NPM 033. Materi 7. Penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi SIM. Riset tentang implementasi sistem informasi telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun penjelasan untuk kesuksesan dan kegagalan sistem. Namun, riset telah menemukan bahwa hasil implementasi secara luas dapat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, keterlibatan dan pengaruh pengguna. Keterlibatan dalam desain dan operasi sistem informasi mempunyai beberapa hasil yang positif. Jika pengguna terlibat secara mendalam dalam desain sistem, ia akan memiliki kesempatan untuk mengadopsi sistem menurut prioritas dan kebutuhan bisnis, dan lebih banyak kesempatan untuk mengontrol hasil. Pengguna berkecenderungan untuk lebih bereaksi positif terhadap sistem, karena mereka merupakan partisipasi aktif dalam proses perubahan itu sendiri. Yang kedua, kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan perancang informasi. Pengguna dan spesialis sistem informasi cenderung mempunyai perbedaan dalam latar belakang kepentingan dan prioritas. Inilah yang sering dikatakan sebagai kesenjangan komunikasi antara pengguna dengan desainer. Yang ketiga, dukungan manajemen. Jika sebuah proyek sistem informasi mendapat dukungan serta persetujuan dari manajemen di semua level, seperti akan dipersepsikan positif baik oleh pengguna maupun staf pelayanan teknis informasi. Dua kelompok itu akan merasa bahwa partisipasinya dalam proses pengembangan akan mendapat perhatian dari level yang lebih tinggi serta mendapat prioritas. Tingkat kompleks dan resiko. Sistem sangat berbeda dalam hal ukuran, skop, tingkat kompleksitas organisasi, dan komponen teknisnya. Beberapa proyek pengembangan sistem terdapat kecenderungan gagal karena sistem tersebut mengandung resiko yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Farhan dengan NPM 0211200017. Saya akan menerangkan materi ke-8 yaitu manajemen data. Manajemen data adalah aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Pendekatan Database Management System atau DBMS yaitu mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam satu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Software interface antara user dan database. Data disimpan satu kali dan terpisah dari program aplikasi database application program. Fungsi database application program yaitu yang pertama membuat dan memproses form. Yang kedua, membuat dan mengirimkan queries. Yang ketiga, membuat dan memproses report. Yang keempat, mengeksekusi logika aplikasi. Dan yang kelima, mengontrol aplikasi. Macam-macam database yaitu yang pertama ada operasional, menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Yang kedua, distributed, database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Yang ketiga ada eksternal, yaitu berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online, komersial maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Data warehouse, yaitu database berukuran besar yang menyimpan data yang telah
disarikan atau disaring extracted dari berbagai operasional eksternal dan database lain dalam organisasi. Adapun data mining, yaitu aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anida Hanifatus Sa'adah dengan NPM 022. Di sini saya akan membahas materi 9 mengenai arus informasi jaringan. Data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu, arus komunikasi data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Di sini ada distribusi informasi, di mana distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern, yang pengiriman data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik. Pada distribusi informasi terdapat arus informasi vertikal, di mana arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau top down atau dari bawah ke atas, yaitu bottom up. Arus informasi horizontal, arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Arus informasi organisasi, di mana subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. Komunikasi jaringan informasi. Di sini ada aplikasi jaringan komunikasi data, yaitu penghubung komputer yang berjarak tertentu dengan komputer lain. Otorisasi kantor. Kantor merupakan tempat MSI dikembangkan agar kantor dapat mencapai tujuan dan produktivitasnya. Stasiun kerja. Di sini diartikan sebagai tempat di mana biasanya terdapat sebuah mikrokomputer dengan aplikasi perangkat lunak atau dalam satu sistem terminal yang berhubungan dengan mini compute dan mainframe. Surat elektronik. Surat elektronik penggunaan komputer untuk mengirim pesan, memo, surat, dan lain-lain dalam bentuk koresponden kantor. Di sini ada konferensi elektronik. Adalah komunikasi satu arah yang paling efektif. Konferensi elektronik adalah yang paling efektif bila orang harus bertukar pikiran atau ide pada suatu percakapan yang saling bersambut atau bila pertemuan tatap muka yang diinginkan tidak mungkin berlangsung. Dan yang terakhir di sini ada surat dengan suara, di mana sistem transmisi pesan secara elektronik yang berupa dengan surat elektronik. Dengan perbedaannya itu pada adanya suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Rahman Effendi dengan NPM 027. Di sini saya akan membahas materi 10, peran manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pengelolaan dengan manajemen sistem informasi dapat membantu dalam menganalisis data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional. Adapun beberapa peran sistem informasi manajemen yang untuk perusahaan, yaitu 1. Meningkatkan akurasi data. Data-data yang tersimpan dalam perusahaan akan diproses secara otomatis, sehingga tugas-tugas orang di bagian manajemen akan lebih efisien dan efektif. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai sebagai dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, memperbaiki kualitas SDM. Perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Dengan begitu, SDM dapat beradaptasi cepat dengan teknologi tersebut dan mampu mengelola informasi untuk yang akan membantu memajukan perusahaan. Dan yang keempat, mengurangi biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen pun dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh pada penggunaan uang. Peran sistem informasi dalam bisnis saat ini
Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisiensikan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk dan jasa baru sebagai model bisnis yang benar-benar baru. Pula memungkinkan manajer menggunakan data terbaru dari pasar untuk pengambilan keputusan, serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing, harga lebih murah untuk produk unggulan, dan respon yang cepat terhadap pelanggan dan pemasok. Semua dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Peran sistem informasi dalam bisnis global: 1. Mendukung operasi bisnis. 2. Mendukung pengambilan keputusan. 3. Mendukung keunggulan strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindariat Nasari, NPM 033. Dan kali ini saya akan bahas materi dari bab 11 yang berjudulkan peran analisis sistem. Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering yang dimana posisinya bertugas melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan secara keseluruhan terdapat 4 pekerjaan utama untuk posisi ini. Yang pertama yaitu investigasi. Investigasi adalah langkah pertama dalam proyek pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua yaitu analisis. Setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung pada apa yang ingin diperbaiki atau dikembangkan. Yang ketiga yaitu desain. Persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul antarmuka, dan data. Yang terakhir, yang keempat, yaitu implementasi. Apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ini ke dalam sebuah kasus. Kasus ini berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Ada pula beberapa skill yang dibutuhkan untuk menjadi sistem analis. Yang pertama yaitu administrasi sistem, yang kedua analisis bisnis, yang ketiga manajemen proyek. Lalu ada beberapa tugas dari seorang sistem analis. Yang pertama yaitu berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem. Yang kedua yaitu berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan atas suatu perangkat lunak. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian sistem. Lalu yang keempat yaitu mengimplementasikan sistem yang akan digunakan perusahaan. Ada pula fungsi sistem analis. Yang pertama itu dapat mengenali beragam persoalan dari penggunanya. Yang kedua itu mempunyai cara pilihan dan menyelesaikan persoalan pada sistem. Yang ketiga itu dapat menyusun atau membuat konsep penjadwalan sistem yang dibutuhkan oleh penggunanya. Lalu ada pula tanggung jawab dari seorang analis sistem. Yang pertama itu pengambilan data yang efektif dari sumber bisnis. Yang kedua itu aliran data menuju komputer. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu pemrosesan dan penyimpanan data dengan komputer. Saya akan melanjutkan materi yang ke-12, yaitu tahap analis dan investigasi sistem. Tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Contoh dari kegiatan analisa sistem misalnya, menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Hal ini mengingat ketika pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok, perusahaan juga secara otomatis memiliki pendapat yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok. Selama fase ini harus dicapai suatu kesepakatan mengenai sifat permasalahan yang ada dan juga mengenai hal yang harus dipenuhi oleh sistem yang baru nantinya. Kegiatan analisis ini merupakan tingkat kompromi yang seringkali terlalu tinggi untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya. Maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan pengambilan sampel dokumen. Ada pula studi kelayakan sistem. Fase ini merupakan fase yang cukup penting, di mana akan dilakukan studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi, apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilai tersebut antara lain mencakup yang pertama kelayakan teknis, yaitu kelayakan ini mempertimbangkan ketersediaan teknologi di pasaran dan ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi dapat dinilai dari dua hal pokok, yaitu biaya dan manfaat. Yang ketiga, kelayakan operasional, mencakup beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan untuk menentukan layak dan tidaknya sistem
sistem dioperasikan. Yang keempat, kelayakan waktu. Kelayakan waktu akan menilai apakah sistem dapat dikembangkan sesuai waktu yang ditetapkan sesuai kebutuhan sistem. Yang kelima, kelayakan hukum. Kelayakan hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali hal-hal yang menyangkut penerapan sistem dan dampak yang ditimbulkan. Materi 13 yaitu e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Semakin banyak orang Indonesia yang mengerti bagaimana menggunakan internet, maka mereka sudah mengerti bisnis online. Tindakan yang luar biasa bisa lebih dikenal dengan e-commerce. Oleh karena itu, aktivitas komunikasi melalui internet merupakan salah satu cara hidup masyarakat. Karena sudah menjadi kebiasaan acara jual beli, pedagang tentu saja bisa membaca peluang melalui penggunaan teknologi informasi yang dapat menawarkan keunggulan kompetitif. Dan perkembangan saat ini adalah menjamurnya sistem bisnis elektronik atau electronic commerce, karena potensi e-commerce mengungguli pasar saat ini. Di sini saya akan membahas hubungan e-commerce dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terhubung dengan pembelian online dalam hal proses operasional dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to business atau B2B adalah proses penjualan yang dilakukan oleh satu bisnis atau perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang kedua, business to customer atau B2C adalah proses penjualan produk dan jasa secara langsung dari bisnis ke konsumen yang merupakan end user. Yang ketiga, customer to customer atau C2C adalah model bisnis di mana customer atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain. Yang keempat, customer to business atau C2B adalah model bisnis di mana konsumen individu menciptakan nilai dan bisnis mengkonsumsi nilai tersebut. Yang kelima, business to administration. Business to administration atau yang bisa dikenal sebagai business to government adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintahan. Yang keenam, online to offline e-commerce adalah jenis bisnis baru di mana proses menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Ada beberapa bentuk bisnis e-commerce di Indonesia. 1. Bisnis daftar iklan baris. Daftar iklan baris merupakan bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Sistem bisnis ini yakin penyediaan jasa iklan baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi penyediaan jasa tidak terlibat langsung dalam proses jual beli. Yang kedua, marketplace C2C. Model marketplace C2C atau customer to customer hampir sama dengan daftar iklan baris. Bedanya pada model ini pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjual saja, tapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online. Yang ketiga, shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu, karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat. Sementara nantinya pelaku bisnis e-commerce akan mengambil keuntungan dari komisi penjual. Yang keempat, toko online B2C. Model bisnis ini juga termasuk sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online. Dengan kata lain seperti online shop yang kita kenal. Karena dilakukan sendiri, maka pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan penjualannya secara penuh dan juga memiliki kebebasan. Yang kelima, toko online sosial media. Contoh dari toko online sosial media adalah Facebook dan Instagram. Peluang yang dimiliki oleh toko online ini sangat besar karena hampir semua masyarakat kini memiliki sosial media. Selain modalnya yang kecil, sistem penjualan lewat sosial media juga mudah dan fleksibel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.